Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen resmi gagal perkuat timnas Indonesia lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen resmi gagal perkuat timnas Indonesia lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen resmi tidak dapat memperkuat timnas Indonesia melawan timnas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua nama tersebut absen karena proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, masih dalam tahap yang panjang. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar sedih ini. Menurut kalian siapa yang harus disalahkan dalam kasus lambatnya proses naturalisasi dua pemain hebat ini? Jujur Mimin kecewa tidak bisa melihat mereka berdua tampil di GBK lawan Vietnam. Kecewa banget pokoknya. Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita bahas lebih dalam lagi teman-teman. Berkas naturalisasi Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen masih harus dibahas di Komisi 3 dan 10 Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Presiden akan mengeluarkan keputusan Presiden, Kepres, naturalisasi, dan pemain akan mengambil sumpah serta melakukan perpindahan federasi. Meskipun berkas naturalisasi Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen telah diajukan ke DPR pada awal Februari 2024, namun DPR saat itu sedang dalam masa reses hingga 4 Maret 2024. Dengan demikian, proses naturalisasi Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen kemungkinan baru akan dibahas di DPR pada 5 Maret 2024. Berdasarkan pengalaman proses naturalisasi Jay Itzes, Kepres untuk naturalisasi tersebut baru dikeluarkan 6 hari setelah pembahasan di DPR. Ini berarti, Kepres untuk proses naturalisasi Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen kemungkinan akan dikeluarkan pada 11 Maret 2024. Langkah berikutnya adalah pengambilan sumpah. Namun, apakah keduanya dapat langsung mengambil sumpah pada 12 Maret 2024? Kemungkinan besar iya, karena Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen telah bermain untuk klub masing-masing pada 10 Maret 2024. SC Heerenveen bertandang ke markas NEC Nijmegen, sedangkan Fortuna Sittard bertandang ke kandang Ajax Amsterdam pada hari yang sama saat Ragnar Oratmangoen dan Tom Hye menerima paspor Indonesia. Namun, sayangnya bagi mereka, pendaftaran pemain untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam telah ditutup pada 13 Maret 2024, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Jika memang ditutup pada tanggal tersebut, maka pemain-pemain berdarah Belanda ini akan gagal membuat debut mereka melawan Vietnam. Hal ini karena mereka masih harus menunggu proses perpindahan federasi yang memakan waktu 1 minggu. Oleh karena itu, sekarang hanya keajaiban yang dapat membuat Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen dapat tampil melawan Vietnam. Pendapat Mimin pada situasi seperti ini, penting bagi pihak terkait, baik klub maupun otoritas sepak bola, untuk mempercepat proses naturalisasi dan perpindahan federasi bagi pemain yang akan memperkuat tim nasional. Hal ini akan meminimalisir risiko absennya pemain kunci dalam pertandingan penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, perlu juga untuk memperbaiki koordinasi antara jadwal pertandingan klub dan timnas serta proses administratif yang terkait dengan naturalisasi dan perpindahan federasi agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menghambat partisipasi pemain dalam pertandingan penting.
Media Vietnam, Soha, VN, mengalami kepanikan menjelang pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024. Kepanikan itu disebabkan oleh absennya dua pemain kunci Timnas Vietnam, Doan Van Hau dan Quế Ngọc Hai, karena cedera. Timnas Vietnam memiliki tekad untuk memenangkan kedua pertandingan melawan Timnas Indonesia. Hal ini karena, dengan meraih dua kemenangan atas Timnas Indonesia, tim yang dilatih oleh Philippe Troussier hampir dipastikan akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, upaya Vietnam untuk meraih kemenangan terhalang oleh absennya pemain-pemain terbaik mereka. Quế Ngọc Hai dan Doan Van Hau merupakan tulang punggung tim di lini belakang. Quế Ngọc Hai, yang juga merupakan kapten tim, adalah pemain utama di lini pertahanan, sementara Doan Van Hau sering bermain sebagai bek kiri. Sebelumnya, kedua pemain ini juga absen saat Timnas Vietnam berlaga di Piala Asia 2023, yang menyebabkan gawang yang dijaga oleh Philippe Nguyen kebobolan 8 gol dari 3 pertandingan. Skuad Timnas Vietnam akan berkumpul pada tanggal 12 Maret untuk mempersiapkan pertandingan melawan Timnas Indonesia. Pelatih Troussier akan kehilangan jasa Van Hau dan Quế Ngọc Hai, tulis Soha. Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Tim Garuda mendapat tambahan kekuatan dengan kehadiran bek Venesia, Jay Itzes. Timnas Indonesia akan semakin kuat jika Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Choi bisa bermain melawan Vietnam. Apabila ketiganya bisa bermain, peluang Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan baik di kandang maupun tandang melawan Vietnam akan terbuka lebar. Pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam. Jika skenario tersebut terwujud, Timnas Indonesia hampir pasti akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, dan sekaligus memastikan tempat di Piala Asia 2027. Pendapat Mimin adalah absennya dua pemain kunci Timnas Vietnam, Doan Van Hau dan Quế Ngọc Hai, karena cedera tentu akan menjadi tantangan besar bagi tim tersebut dalam menghadapi pertandingan kualifikasi. Namun, hal ini juga memberikan peluang bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam tim. Di sisi lain, tambahan kekuatan yang diperoleh Timnas Indonesia dengan kehadiran Jay Itzes dan potensi ketersediaan Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Choi dapat membuat pertandingan menjadi lebih ketat dan menarik. Semua ini membuat pertandingan antara kedua tim menjadi menarik untuk dinantikan, dengan potensi perubahan dinamika dan kejutan di lapangan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memuji penampilan Ivar Jenner meski Jong FC Utrecht gagal meraih kemenangan. Ivar diketahui bermain penuh dalam pertandingan Jong FC Utrecht melawan NAC Breda. Jong FC Utrecht menelan kekalahan 1-3 dari NAC Breda di RAT Verleg Stadion, Breda, Belanda pada Sabtu, 2 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol untuk tuan rumah dicetak oleh Baud Lucassen, 42, Patriot Sejdiu, 59, dan Oldrup Jensen, 66. Sementara itu, Jong FC Utrecht membalas dengan 1 gol dari Linden Edard, 64. Shin menyaksikan pertandingan tersebut secara langsung. Pelatih asal Korea Selatan itu berada di Belanda untuk memantau anak asuhnya yang bermain di sana. Shin melihat langsung penampilan Ivar yang bermain penuh dalam pertandingan tersebut. Pelatih berusia 53 tahun itu memuji permainan sang gelandang meski gagal membawa timnya meraih kemenangan. Setelah tiba di Belanda, istirahat sejenak dan berkendara selama 1 jam 40 menit, tulis Shin dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Shin Tae-yong 7777, yang dikutip pada Sabtu, 2 Maret 2024. Saya menonton pertandingan Ivar. Meskipun kami kalah, Ivar bermain dengan baik sepanjang pertandingan. Cuacanya sangat dingin, sambungnya. Pendapat Mimin tentang artikel tersebut adalah bahwa penting bagi seorang pelatih untuk memberikan penghargaan dan dukungan kepada pemainnya, bahkan ketika tim mengalami kekalahan. Shin Tae-yong menunjukkan sikap yang positif dengan memuji penampilan Ivar Jenner meski timnya kalah. Ini adalah contoh pentingnya memberikan dorongan dan pengakuan kepada pemain, yang dapat memotivasi mereka untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di lapangan.